Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kembali saya ingin menyampaikan berita firman Allah yang saya angkat satu tema, yaitu harta atau kebenaran. Bacaan yang saya ambil dari kitab Amsal 11 ayat yang keempat. Demikian dikatakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Mana yang lebih penting? Mengumpulkan harta atau belajar tentang kebenaran? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini, ada dua hal yang sangat menentukan akhir hidup kita, yaitu harta atau kebenaran. Bila harta yang menguasai hidup kita, maka ia tidak dapat melepaskan kita dari maut. Tetapi bila kebenaran yang menguasai hidup kita, maka kita akan memperoleh keselamatan. Apakah yang dimaksud dengan hari kemurkaan? Saudara-saudara, baik, saya akan membacakan di dalam Amsal 11 ayat yang keempat. Demikian dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pertama, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan datang seperti pencuri, di mana orang tidak menduga maut menjemputnya. Demikian saudara-saudara, banyak orang tidak berjaga-jaga sehingga tiba-tiba hari itu datang dalam kehidupannya yang tidak terduga, yaitu maut menjemputnya. Hari Tuhan adalah hari di mana akhir dari kesabaran Allah, di mana hari itu adalah hari terakhir dari batas kesempatan hidup yang Allah berikan. Saudara-saudara, hari di mana takhta pengadilan Allah dinyatakan. Saudara-saudara, kita terlebih dahulu akan membaca ayat firman Allah yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 yang akan saya bacakan. Ayat 34 mulai, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. 36. Dikatakan demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di dalam 1 Tesalonika 5 juga mengatakan hal-hal yang harus kita perhatikan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, demikian dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, saudara-saudara, demikian dikatakan mengenai hari Tuhan, tentang hari kemurkaan itu. Dan yang berikutnya yaitu hari di mana takhta pengadilan Allah dinyatakan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Ayat ini dimaksudnya
pada saat maut menjemput kehidupan seseorang, harta tidak dapat menyelamatkan jiwanya. Di dalam Injil Lukas 12 ayat ke-15 dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Orang kaya yang bodoh, di mana mereka menimbun hartanya tanpa menyadari kalau firman Allah datang dalam kehidupannya, engkau orang yang bodoh. Untuk siapakah nanti yang disediakan itu apabila nyawamu diambil pada malam hari ini? Nah, ini saudara-saudara, kita akan melihat juga pada saat antikris berkuasa, kekayaan tidak dapat menyingkirkan orang dari masa penganiayaan. Ketika berdiri di pengadilan Allah, harta yang pernah kita miliki tidak berguna untuk menyelamatkan nyawanya. Karena apa? Harta cenderung akan membawa manusia berlaku fasik. Karena dengan mengejar kekayaan biasanya membuat orang jatuh dalam dosa dan terjerat dalam hawa nafsu atau keinginan yang membawa kepada kebinasaan. Boleh memiliki harta, tetapi jangan sampai hati kita melekat padanya. Di dalam Injil Lukas 12 kita akan membaca ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini penegasan daripada firman Allah tentang harta dan hati seseorang. Apabila seseorang memiliki harta yang melekat di dalam hatinya ini, supaya waspada. Ya, kita boleh memiliki harta, namun jangan sampai harta itu melekat di dalam hati kita. Harta atau kekayaan yang kita miliki mempunyai tujuan untuk memuliakan Allah. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, saudara-saudara, supaya kita dapat memahaminya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, ini saudara-saudara apa yang dikatakan oleh firman Allah, supaya seorang itu memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Kumpulkanlah harta di sorga, di mana ngengat karat tidak memakannya dan pencuri tidak akan mencurinya. Saudara-saudara, kebenaran dapat melepaskan manusia dari maut. Tetapi kita akan memperhatikan terlebih dahulu karena ada dua macam kebenaran. Yaitu, pertama, kebenaran manusia atau diri sendiri. Kebenaran ini lahir dari kehidupan yang berdosa, di mana melalui kebenaran ini manusia berusaha mendirikan kebenaran menurut pandangan sendiri. Dan yang kedua adalah kebenaran Allah. Manusia menerima status dibenarkan, yaitu karena iman. Hanya kebenaran Allah yang dapat melepaskan manusia dari maut. Sehingga kita harus setia berpegang pada kebenaran Allah sampai akhir hidup kita. Coba kita akan melihat di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara-saudara, apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah iman. Supaya kita tetap memiliki iman sampai kedatangan Tuhan. Kalaupun hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba, kita sudah mempersiapkan dengan baik, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita miliki dan berpegang pada kebenaran itu. Kita harus setia. Demikian saudara-saudara apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan kesimpulannya adalah demikian. Pilihan ada pada hidup kita. Bila kita memilih harta yang menguasai hidup kita, maka hidup kita tidak akan pernah terlepas dari bermacam-macam hawa nafsu yang membawa kepada dosa. Tetapi bila kita memiliki hidup dalam kebenaran,
maka kebenaran itu yang akan menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara-saudara berita firman Allah pada hari ini, supaya kita mengarahkan pandangan terus-menerus kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi hari-hari ke depan kita, supaya kita berjaga-jaga sambil berdoa. Baik, saudara-saudara, saya akan mengakhiri dengan doa yang saya naikkan supaya kita bersama-sama memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami naikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan dengan kemurahan dan anugerah daripada Tuhan, hingga pada hari ini pun kami dapat bersekutu di dalam ibadah kami. Bapa di dalam sorga, berita firman Allah supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan tentang satu kehidupan di mana kesempatan-kesempatan Tuhan telah memberikan dalam kehidupan kami semua. Namun supaya kami tidak lengah, karena hari Tuhan, hari kemurkaan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Dan supaya kami semua berjaga-jaga sambil berdoa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dalam iman, supaya kami selalu terhubung dengan Allah, dan Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Saudara-saudara kami yang berada dimanapun berada, Tuhan, Engkau pun memelihara mereka semua. Engkau memberkati mereka semua di dalam segala pekerjaannya. Engkau memberikan perlindungan, dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya apapun, Tuhan membentenginya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah hari-hari ke depan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan dan kuasa Allah yang tak terbatas. Terima kasih Bapa di dalam surga. Oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ucapan berkat ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.